Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa syukurillahu ala taufiq wa hidayah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para ikhwan muslimat rahimakumullah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat karunia senantiasa tercurahkan kepada kita, dan kita tidak akan mungkin bisa bernafas kecuali karena limpahan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau jujur bertanya kepada diri kita, antara nikmat yang kita minta dengan nikmat yang tidak kita minta, lebih banyak yang mana? Nikmat yang kita minta dan yang tidak kita minta lebih banyak yang mana? Yang tidak diminta. Yang tidak kita minta. Coba contoh, ada nggak ketika bangun tidur di antara dengan yang kemudian berdoa, ya Allah, semoga hari ini saya bisa berjalan? Ada? Bangun tidur terus berdoa begitu? Ada yang ketika bangun tidur, ya Allah, semoga hari ini saya bisa melihat? Ada? Ya Allah, semoga hari ini saya bisa berjalan, bisa mendengar. Ada di antara kita yang berdoa begitu? Padahal yang namanya indra, ya, indra penglihatan kita, ya, tangan, kaki, mata, telinga, ini nikmat atau bukan? Nikmat. Yang masih nikmat sudah Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sewaktu-waktu Allah ambil, mungkin mau banget. Mungkin saja bangun tidur tiba-tiba Pak tidak bisa gerak, ternyata Pak stroke. Kadang ke kamar mandi tiba-tiba kepleset, ternyata Pak pecah pembuluh darah. Sering apa banget? Sering kita dengar sekali. Sangat disayangkan karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga kemudian kita tidak menganggap itu sebagai nikmat. Ya, kita tidak menganggap itu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan terasa nikmat itu? Ketika mungkin dikurangi sedikit, ya, makannya, kemudian apa? Bereken. Tinggalnya bereken penak mau kan? Bangun tidur rasanya kok tebel. Padahal itu dicabut sama enggak? Penglihatannya oleh Allah belum, baru apa? Dikurangi sedikit, itu aja rasanya nomor. Sebagai karuan. Oke. Sakit gigi. Wonten sing dari nakes sakit gigi, ngacung. Nakes datang. Wonten sing dari sakit gigi. Ada yang belum pernah sakit gigi, sudah pernah semua ya. Rasanya itu pas sakit gigi, makan sate, jebule apa? Untungnya lagi lah. Kira-kira nikmat atau enggak makan satenya? Bukan. Itulah nikmat yang sering kita lupakan kalau itu adalah nikmat. Makanya coba sekali-kali ingat besok malam bangun tidur minta kepada Allah. Karena ini semua adalah nikmat dari Allah SWT. Dan yang namanya nikmat pasti akan dimintai pertanggung jawabannya dari Allah. Kalau nikmat dari Allah SWT, ya, alhamdulillah atas izin Allah pada kesempatan malam hari kami bisa silaturahim, ya, pada para ikhwan
aslinya mouse. Oke, kalau nanti belajar di Al-Fatah angkatan pertama. Ya, di Banjar ini ada beberapa teman angkatan saya, ya, angkatan pertama. Ya, alhamdulillah, ya, atas izin Allah, anak-anak saya bisa hadir ke sini, bisa berjumpa dengan para ikhwan. Mudah-mudahan ini sebagai bukti bahwa kita memang sesama saudara, ya, baik itu ada hubungan darah ataupun tidak. Yang namanya orang beriman adalah bersaudara. Apalagi kita sudah berada di satu wadah, ya, yaitu apa? Al-Jannah. Mudah-mudahan kehadiran kita, ya, keberadaan kita di masjid ini, ya, bisa dianggap sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan bahasanya luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Marilah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan sedikit, ya, ada satu hadis ayat qudsi. Hadisnya cukup panjang, kalau saya tidak ambil semua, mungkin hanya sebagiannya saja, ya. Kalau memungkinkan 2 atau 3 poin saja dikatakannya. Yang namanya wahyu dari Allah itu kan ada 3 model. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis qudsi, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Hadis. Ya, wahyu dari Allah itu bisa berupa berapa macam? 3. Sepinggan apa? Al-Quran. Kali apa? Hadis qudsi. Nomor 3. Hadis. Ini semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaannya apa, Bang? Ada perbedaannya apa? Quran, hadis qudsi dengan hadis, bedanya itu apa? Tahu Pak? Bedanya Pak? Ada bedanya nggak Pak? Bu? Nama Bu? Bingung semua mereka. Tapi ngerti deh, perbedaannya ngerti deh. Bukan yang langsung jawab dong, iya Bu, ya paling ngomong kayak Bu aja. Tapi aneh kalimatnya ya. Al-Quran itu adalah teks, isi, konten itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada perubahan satu huruf pun, satu harapan pun. Makanya kemudian didefinisikan oleh para ulama muta'abbadun bitilawatihi, berpahala bagi siapa saja yang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah kalam Allah, itu adalah firman Allah yang mulia, sehingga satu huruf sama dengan 10 kebaikan. Ini Al-Quran yang dijaga keasliannya sejak zaman diturunkan kepada Rasul sampai nanti hari kiamat. Tidak akan mungkin berbeda antara cetakan Indonesia dengan cetakan Madinah misalnya, ya, antara cetakan Semarang dengan cetakan Kudus, gak akan beda, sama semua. Kenapa? Karena memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Quran. Adapun hadis qudsi adalah, kalau hadis qudsi isinya dari Allah, tapi bahasanya bahasa Rasul. Isinya dari Allah, tapi bahasanya bahasa Rasulullah SAW. Adapun hadis qudsi yaitu hadis yang biasa, yang kurang lebih itu konteks, teks, bahasa, ya, itu semuanya bersumber dari Rasulullah SAW yang mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Nah, ini perbedaan salah singkat. Bagaimana Allah SWT? Apa hadis qudsi yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, ya ibadi, inni
haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai para hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku untuk zalim. Allah mengharamkan kepada dirinya sendiri, kepada zatnya untuk apa? Berbuat zalim. Artinya apa? Allah tidak akan mungkin berbuat zalim. Itu maksudnya. Wa ja'altu bainakum muharraman. Demikian juga aku jadikan perbuatan zalim itu haram untuk dilakukan oleh kalian. Wahai para hambaku, fala tadzalamu. Maka jangan saling menzalim. Ada yang tahu zalim itu apa? Zalim itu apa? 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 Menyakiti. Apakah hanya itu? Apa zalim? Ada yang tahu? Ini dari pondok ya. Dari pondok ini kelas berapa mas? Ini bertiga pondok semua. Al-Fatah semua. Mas. Kelas berapa mas? Oh sudah selesai. Ini duanya sama. Kelas 12. Satunya mas. Kelas 12. Ini lebih kecil malah sudah lulus ya. Apa itu zalim? Apa mas? Apa? Namanya siapa mas? Hasan. Hasan, Mas Hasan. Apa itu zalim? Ada keburukan. Zalim adalah keburukan. Mas, tengah namanya siapa mas? Mas Fauzan. Fauzan. Oke, Mas Fauzan. Apa mas? Apa tadi? Apa? Mengejek, menyusahkan, menganiaya. Masya Allah. Ya, mantap sekali. Satu lagi mas, nama saya mas. Mas Arif. Apa itu tadi? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maksudnya gimana? Yang tidak buku taruhnya di tempat segar itu boleh ya. Menempatkan buku tidak pada tempatnya. Baik. Betul, yang namanya zalim itu secara umum pengertiannya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu zalim. Sandal itu tempatnya kan di nang sikil, ya, nang santaran. Tapi kemudian sandal diletakkan di kepala. Pripun? Ya, zalim itu namanya. Ya, karena meletakkan sesuatu tidak ada tempatnya. Apapun, menurut saya ya, ibu-ibu pakai daster buat tidur, berarti kan pakai apa? Pakaian tidur, kemudian dipakai untuk belanja ke pasar, ya, lekton, menurut saya ya. Kemudian 3/4 dasarnya, kira-kira boleh apa itu? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Yakin kan betul kalau dasar ragu-ragu. Katanya lampau ya, berarti dulu ya. Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu namanya zalim. Berarti yang namanya zalim itu apa? Umum sekali. Sangat banyak sekali bentuk-bentuk kezaliman. Dan bentuk kezaliman bisa 3 macam.
Satu, zalim kepada diri sendiri. Contohnya apa? Contohnya apa zalim kepada diri sendiri? Berlebihan di dalam ibadah. Itu bisa masuk kategori zalim. Ya, apalagi kalau kemudian ada efek sampingnya, baik efek samping jadi malas ibadah atau efek samping kemudian badannya jadi sakit-sakitan. Bisa jadi itu perbuatan zalim. Ya, kenapa? Karena tubuh ini butuh istirahat. Makanya kalau mau beribadah, ya silakan beribadah, tapi begitu capek kemudian harus istirahat. Meskipun tidur ya 5 menit, 10 menit, setengah jam, 1 jam, setelah itu bangun sholat lagi silakan. Kecuali memang sanggup berdiri dari habis isya dia sholat sendiri di rumah sampai sahur. Kalau mampu silakan. Tapi kebanyakan apa? Berat ya. Kebanyakan berat. Ini zalim kepada diri sendiri. Ya, tidak mau belajar. Ini juga zalim kepada diri sendiri. Tidak mau ngaji. Ini juga zalim kepada diri sendiri. Banyak sekali contoh-contohnya. Zalim kepada orang lain yang kedua juga sama. Ya, tapi contohnya menyakiti, ya, menyusahkan, gawe susahkan gawe. Itu zalim. Ya, terganggu tetangganya, ini adalah zalim. Dan kezaliman banyak sekali. Dan yang ketiga, dan ini yang paling dosa besar, paling besar dosanya adalah zalim kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk kezalimannya? Melakukan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Mengapa syirik dikatakan zalim kepada Allah? Karena yaitu pengertian zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seharusnya apa yang ditempatkan? Menempatkan apa? Menempatkan ibadah. Harus ditujukan kepada siapa? Kepada Allah. Jangan ditujukan kepada yang lainnya. Kuburan dianggap keramat, ya, dikasih sesajen, kemudian meminta doa kepada penghuni kubur, Mbah, tolong Mbah, ya, tolong aku Mbah. Padahal apa? Sudah meninggal orangnya. Berdoa itu hanya boleh ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya jangan sampai melakukan perbuatan zalim. Kenapa? Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan wattaqul zulma fa inna zulma zulmatun yaumil qiyamah. Hati-hati dengan perbuatan zalim karena perbuatan zalim itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, menyebabkan pelakunya menjadi kesulitan, sengsara, ya, dikarenakan perbuatan zalim yang dilakukan. Kemudian poin yang kedua, saya ambilkan potongan saja, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para hambaku, ketahuilah seandainya seluruh jin dan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir, kemudian sejak zaman jin yang pertama. Siapa jin yang pertama? Jin yang pertama siapa? Iblis. Iblis itu apa? Jin. Dari kalangan jin Iblis itu. Dari iblis sampai jin terakhir yang Allah ciptakan,
seandainya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati mereka seperti hatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya beriman kepada Allah dan memiliki keyakinan seyakin siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Ma zada min mulki syai'a." Hal itu tidak akan menambah kekuasaanku. Mau orang itu beriman kepada Allah atau tidak, Allah tidak butuh dengan keimanan atau kekafiran seseorang. Makanya dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan apa? "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Sing pengen iman ya iman silahkan. Yang mau beriman silahkan beriman. Yang mau kafir apa? Silahkan kafir. Allah tidak perlu dengan ibadah yang kita lakukan. Kita mau menjadi manusia yang paling saleh di atas muka bumi, Allah tidak peduli. Atau sebaliknya kita menjadi manusia yang paling dosa, ya seperti siapa? Fir'aun misalkan, Allah tidak akan peduli. Kenapa? Tidak akan memberikan manfaat atau manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak butuh dengan ibadah yang kita lakukan. Ya, kita mau sholat malam setiap hari, kemudian kita mau bersedekah setiap hari, kita mau berpuasa Daud sehari puasa sehari tidak. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Tetapi yang butuh dengan ibadah itu siapa? Kita sendiri. Kenapa kita puasa? Karena kita butuh pahalanya. Kenapa kita bersedekah? Allah tidak butuh dengan harta kita. Harta kita dari siapa? Dari Allah. Ya, justru kita yang butuh dengan pahala dari sedekah itu. Tetapi luar biasanya, ya luar biasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian di dalam Al-Qur'an orang yang bersedekah oleh Allah menggunakan kalimat apa? Ada yang tahu tak? Siapa yang bersedekah kepada Allah, bahasanya sedekah kepada Allah apa? Minjam. Siapa yang minjami Allah? Allah butuh dengan harta kita kan? Enggak dong, harta kita dari Allah. Tapi Allah ingin menegaskan kepada orang-orang yang bersedekah, jangan ragu untuk sedekah. Fahuwa yukhlifu, Allah pasti akan ganti. Allah pasti akan ganti sedekah yang kita keluarkan. Bukan hanya itu saja, kemudian Allah tekankan menggunakan kalimat apa? Barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, bayangkan. Yang namanya orang pinjam harus dikembalikan atau enggak? Harus. Apalagi ini yang pinjam dalam tanda kutip siapa? Allah. Berarti pasti dikembalikan ya? Pasti. Makanya mulai sekarang jangan sampai kemudian kita ragu-ragu untuk sedekah. Ya, jangan ragu, keluarkan. Ya, keluarkan apa yang bisa kita keluarkan, keluarkan. Yang itu apa? Harta, ya. Bukan pensil, ditotek kemudian masukin kotak infak. Kita bawa uang, makanya biasakan kalau mau masjid bawa uang, jangan bawa HP. Nggak apa-apa bawa HP, tapi juga bawa uang. Kecuali nggak bawa uang nggak apa-apa, bawa HP nggak apa-apa, ya. Kecuali kalau HP-nya mau dimasukin kotak infak nggak apa-apa, ya. Ada yang pernah masukin kotak infak HP? Biasakan bawa apa? Uang kalau ke masjid, entah itu 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Biasakan berinfak setiap hari.
wabil khusus kapan? Di waktu subuh. Itu secara khusus ya, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ditekankan. Kenapa? Di pagi hari itu adalah pergantian shift malaikat. Ya, malaikat siang diganti malaikat malam. Pergantiannya kapan? Ya waktu subuh dengan asar. Bayangkan kalau sip-sipan, ya malaikat yang pertama ketika mencatat amal kita, amalan kita ditutup dengan apa? Sedekah. Kemudian amalan kita dilaporkan kepada Allah oleh malaikat yang pertama. Malaikat kedua yang ganti ibadah yang pertama jadi salat sedekah. Kemudian ditutup juga lah sedekah, begitu pergantian malaikat kaya. Ya, dan itu adalah pahala yang sangat besar sekali. Ya. Bisa dilihat surat Al-Jumu'ah. Bagaimana? Surat apa? Al-Jumu'ah kalau nanti itu Al-Jumu'ah. Ayat terakhir itu apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, surat apa? Al-Munafiqun. Kata orang munafik apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, biar usia saya dipanjangkan sedikit. Ya. Meninggalnya saya apa? Dimundurkan sedikit supaya apa? Fa'as-saddaqah, supaya aku bisa bersedekah. Orang munafik tidak mengatakan apa? Supaya aku bisa baca Quran, supaya aku bisa puasa, dan supaya aku bisa bersedekah. Kenapa? Karena sedekah pahalanya sangat besar. Apalagi sedekahnya sedekah jariyah, pahalanya terus mengalir. Dan pahalanya terus mengalir. Maka semoga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala tentang betapa pentingnya ibadah-ibadah yang secara spesifik, secara spesial, secara khusus diceritakan oleh Allah agar menjadi perhatian kita. Ini yang kedua. Yang terakhir, karena ada Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis ini tutup dengan ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma utiikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah sesungguhnya ibadah-ibadah yang kalian kerjakan itu akan aku hitung di hari kiamat, akan aku hisab semuanya di hari kiamat. Thumma utiikum iyyaha, kemudian akan aku balas. Faman wajada fihi khairan falyahmadillah wa man wajada khairan falyahmadillah. Maka siapa di antara kalian wahai hamba-hambaku yang ternyata amalannya lebih banyak, amal salihnya lebih banyak, kebaikannya, falyahmadillah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Akan tetapi sebaliknya, ketika dia mendapati ternyata amalannya banyak, amal buruknya lebih banyak, amal buruknya, maka dia tidak boleh mencari kambing hitam, mencari alasan. Aku tinggalnya di gunung, ya, tetanggaku jarang. Jangan jadi alasan. Dan saya tinggal di lingkungan yang tidak Islami, kanan kiri saya Kristen misalnya, ya, atau Muslim tapi apa Muslim agama, dan ini saya ikut-ikutan, nggak bisa. Ya, semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, semuanya akan dihitung secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika amal ibadah itu berat dilakukan, maka pahalanya juga besar. Jika amal ibadah itu ringan dilakukan, maka pahalanya ringan. Dan Allah tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Orang sama-sama bersedekah 10.000. Orang pertama dia penghasilannya sehari 100.000. Orang yang kedua penghasilannya sehari 1 juta. Sama-sama sedekah 1.000. Sama-sama sedekah 10.000. Pahalanya sama tidak? Beda. Kenapa? Yang pertama lebih berat.
karena dia punya penghasilan 100.000 sehari, 10.000 diinfakkan. Yang satu juta, keluarnya cuma 10.000. Persentasenya berapa? 10 banding 1. Jauh sekali. Ya, dan ini tentu akan dihitung secara detail oleh Allah SWT. Kita jenengan sama-sama hadir di tempat ini, tapi yakin pahalanya tidak sama. Ya, yang rumahnya dekat 34 bahasa kasarnya dengan jenengan yang rumahnya jauh harus naik kendaraan, harus hujan-hujanan, ya. Kalau tidak punya kendaraan sepeda motor, pakainya motor sepeda, nggak punya sepeda jalan kaki, pahalanya tidak sama. Ya, pahalanya tidak sama di hadapan Allah SWT. Kemudian hadir di majelis ini, di masjid ini, sof yang di depan sholat sof pertama tidak sama dengan sof yang di belakangnya. Ya, kemudian pas pengajian ada yang mendengarkan, ada yang ngantuk-ngantukan, sama atau beda pahalanya? Belum perlu saking toh, ini berarti Allah. Ya, yang mendengarkan bahkan dengan mencatat, dengan yang mendengarkan saja sama atau beda pahalanya? Beda, tidak mungkin sama, dan itu dihitung detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan takut akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi awal hadis kan Allah sudah mengatakan ini haram ta'ala nasi zulman, Allah tidak akan mendolimi hamba-Nya. Oleh karena para iman dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan ini tinggal mungkin 3 hari ya, atau berapa hari saya nggak tahu. Ya, 3 hari saya nggak tahu. Ya, tinggal sisa sedikit ini, mari kita manfaatkan sebaik mungkin.